warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kodam. Kalau kita berbicara masalah kodam, asal usul orang yang mempunyai kodam itu ada beberapa. Yang pertama, orang punya kodam itu karena dari turunan kodam leluhur. Nah, jadi seumpama panjenengan tidak tirakat tetapi kok energi jenengan sesuai dengan kodamnya leluhur panjenengan dulu, karena leluhur panjenengan itu gemar tirakat, ya itu nanti kodamnya leluhur panjenengan akan ikut kepada panjenengan, mendampingi panjenengan. Ini yang pertama, dari turunan leluhur. Kemudian yang nomor dua itu dari amalan. Jadi jenengan melakukan wirid tertentu, amalan-amalan puasa tertentu, itu juga bisa mendapatkan kodam. Kemudian yang nomor tiga, dari isian. Jadi seumpama jenengan diisi oleh tokoh spiritual tertentu, ya, contohnya kodam harimau atau apa, itu juga bisa. Kemudian yang nomor empat, ini bisa dari benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka. Jadi seumpama jenengan punya keris Kiai Sengkelat, gitu ya. Nah itu bisa saja kodam atau energi dari keris Sengkelat Kiai Sengkelat itu tadi bisa mendampingi panjenengan ketika panjenengan agem atau panjenengan bawa. Itu. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai kodam. Yang pertama, kalau orang mempunyai kodam, biasanya itu mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi. Di samping itu juga mempunyai kemampuan batin yang kuat. Jadi batinnya, kalau orang sudah mempunyai kodam penjaga atau kodam pendamping, itu kuat batinnya. Kemudian daya spiritualnya juga tinggi. Nah, ini pertama. Karena apa? Orangnya gemar laku tirakat itu tadi. Kalau tidak dari turunan leluhur dia, ini kalau dari amalan-amalan. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, kalau orang itu mempunyai kodam, itu biasanya sorot matanya itu tajam. Jadi kadang-kadang orang lain mau melihat panjenengan gitu, nggih, saling bertatap mata, itu orang lain yang tidak mempunyai kodam atau kodamnya rendah, itu secara otomatis dia akan menunduk, tidak berani menatap langsung kepada panjenengan. Itu sorot matanya memang tajam. Itu ciri yang nomor dua kalau orang mempunyai kodam. Kemudian ini ciri yang nomor tiga, kalau orang mempunyai kodam, itu biasanya orangnya lebih menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kewibawaannya itu tinggi sekali, sangat disegani orangnya. Kadang-kadang orang mau mendekat saja itu sungkan, takut, padahal sebenarnya dia juga tidak menakut-nakuti. Nah, ini salah satu ciri daripada orang yang mempunyai kodam. Apalagi kalau kodam penjaganya ini tingkatannya tinggi, hanya jenengan dengan seumpama memerintah orang, ya, hanya dengan sorot mata atau dengan tatapan mata saja ini dia sudah tahu, sudah takut, bahkan menuruti semua perkataan panjenengan. Jadi kelihatan lebih menonjol, auranya ini lebih menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Energinya besar, energi auranya ini besar, pancarannya besar. Nah, ini ciri yang nomor tiga. Kemudian ciri yang nomor empat,
kalau orang itu mempunyai kodam, ini biasanya kata-katanya ini bijaksana. Di samping itu, kata-katanya juga tegas. Makanya biasanya itu sekali ngomong, orang yang mempunyai kodam itu akan dituruti atau diikuti oleh orang banyak. Maka di sini hati-hati sekali orang yang mempunyai kodam. Jangan sembarangan kalau berucap. Kalau nanti jenengan berucap yang kurang bagus dan diikuti orang, jenengan nanti yang kena dampaknya, juga keluarga jenengan, dan berdampak kepada orang banyak. Maka harus hati-hati dalam bertutur sapa, karena kata-katanya ini diikuti oleh orang banyak. Rata-rata memang orangnya bijaksana, tutur-tutur katanya itu tajam. Kemudian ciri yang nomor 5, kalau orang itu mempunyai kodam, itu biasanya tubuhnya ini bereaksi ketika berdekatan dengan orang lain yang juga punya kodam. Jadi ada getaran ketika seumpama jenengan ini punya kodam dan ada orang lain yang juga punya kodam. Ketika dekat, ini ada getaran. Bisa merasakan jenengan getaran, oh orang itu punya kodam, ada energinya. Itu jenengan bisa merasakan itu. Kadang bergetar di daerah tertentu yang terisi kodam. Jadi seumpama tubuh jenengan yang telapak tangan ini terisi kodamnya di telapak tangan, tangan jenengan bisa panas atau dingin atau bergetar ketika berdekatan dengan orang lain yang juga punya kodam. Nah, itu cirinya semacam itu. Kadang tuh kerasa madeg, ada getaran tertentu. Nah, itu jenengan sudah bisa, itu sudah peka untuk bisa merasakan getaran itu tadi. Itu ciri yang nomor 5. Kemudian ciri yang nomor 6. Jadi orang kalau punya kodam, ini biasanya nih, orangnya pasti gemar tirakat, gemar beribadah, entah itu puasa, entah itu wirid tertentu, ataupun zikir tertentu. Kemudian orangnya biasanya itu memang cenderung agak pendiam. Nah, ini ciri yang nomor 6, gemar beribadah biasanya. Ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak hanya agama tertentu saja. Jadi orangnya gemar beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Suka tirakat, suka pergi ke tempat-tempat keramat, suka ziarah ke makam-makam para wali, para nabi, semacam itu. Pada tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa spiritual tinggi, itu biasanya semacam itu. Ini ciri yang nomor 6. Nah, kalau panjenengan mempunyai ciri-ciri semacam itu, artinya panjenengan pun itu mempunyai kodam penjaga. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai kodam. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.